Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas FA Teori Akuntansi kelompok 1 akan mempresentasikan bab 2 tentang penalaran. Yang beranggotakan yang pertama ada Laura Raihana ATS dengan NIM 2018 310834. Yang kedua ada Amalia Putri dengan NIM 2018 310850. Yang ketiga ada Tasya Agustina dengan NIM 2018 310852. Dan yang terakhir ada Zakia Fridayani dengan NIM 2018 310854. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laura Raihana TS dengan NIM 2018 310834. Di sini saya akan membahas tentang pengertian penalaran. Pengertian penalaran sendiri adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomi, politik, atau sosial. Penalaran perlu diajukan, dijabarkan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah keyakinan bahwa suatu, misalnya teori, pernyataan, atau penjelasannya adalah benar. Penalaran melibatkan inferensi, yaitu proses penurunan konsekuensi logis, dan melibatkan pula proses penarikan simpulan atau konklusi dari serangkaian pernyataan atau asersi tersebut. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur dan struktur penalaran. Struktur dan proses penalaran dibangun atas dasar 3 konsep penting, yaitu asersi, keyakinan, dan argumen. Struktur penalaran menggambarkan hubungan ketiga konsep tersebut dalam menghasilkan daya dukung atau bukti rasional terhadap keyakinan tentang suatu pernyataan. Asersi. Asersi adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Bila seseorang mempunyai kepercayaan bahwa statement keuangan itu bermanfaat bagi investor adalah benar, maka pernyataan statement keuangan itu bermanfaat bagi investor merupakan keyakinannya. Asersi mempunyai fungsi ganda dalam penalaran, yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran. Artinya, keyakinan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk asersi pula. Dengan demikian, asersi merupakan unsur penting dalam penalaran karena asersi menjadi komponen argumen dan merupakan cara untuk merepresentasi atau mengungkapkan keyakinan. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori mengenai suatu fenomena atau gejala adalah benar. Orang mendapatkan keyakinan akan suatu pernyataan karena dia melekatkan kepercayaan terhadap pernyataan tersebut. Orang yang dapat dikatakan mempunyai keyakinan yang kuat kalau dia bersedia bertindak seakan-akan keyakinan tersebut benar. Keyakinan merupakan unsur penting dalam penalaran karena keyakinan menjadi objek atau sasaran penalaran dan karena keyakinan menentukan posisi dan sikap seseorang terhadap suatu masalah menjadi topik pembahasan. Yang ketiga adalah argumen. Argumen adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan atau artikulasi dan inferensi yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Bila dihubungkan dengan argumen, keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan pada suatu pernyataan konklusi atas dasar pemahaman dan penilaian suatu argumen sebagai bukti yang masuk akal. Oleh karena itu, argumen menjadi unsur penting dalam penalaran karena digunakan untuk membentuk, memelihara, atau mengubah suatu keyakinan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018 310850. Di sini saya akan menjelaskan tentang asersi. Nah, asersi itu seperti sebuah pernyataan, memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas. Nah, pada umumnya asersi dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, contoh dari menyatakan dalam bentuk kalimat itu seperti manusia adalah makhluk sosial. Nah, manusia ini kan pasti kita
seperti membutuhkan satu sama lain, membantu satu sama lain. Nah, maka dari itu asersi ini kan memuat sesuatu yang realitas, kayak real gitu, nyata. Beberapa asersi mengandung pengkuantifikasi, yaitu semua atau all, tidak ada atau no, dan beberapa atau some. Asersi yang memuat pengkuantifikasi semua dan tidak ada merupakan asersi universal, sedangkan yang memuat pengkuantifikasi beberapa merupakan asersi spesifik. Lalu slide selanjutnya ada interpretasi asersi. Untuk menerima kebenaran asersi harus dipastikan dulu apa arti atau maksud asersi tersebut. Untuk memahami maksud asersi, orang harus mempunyai pengetahuan tentang subjek atau topik yang sedang dibahas. Nah, kesalahan interpretasi tersebut dapat terjadi karena dua bentuk asersi yang berbeda dapat berarti dua hal yang sama atau dua hal yang sangat berbeda. Nah, untuk mengetahui memahami maksud asersi ini tuh orang itu harus mempunyai pengetahuan atau subjek atau topik yang dibahas terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tasya Agustina, NIM 2018-310852. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi dari asersi. Jenis asersi dibagi menjadi 3, yaitu asumsi, yaitu pernyataan yang sudah diyakini benar meskipun belum atau tidak terdapat bukti pasti akan kebenaran tersebut. Yang kedua, hipotesis, merupakan pernyataan yang kebenarannya belum diketahui namun dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, pernyataan fakta, yaitu asersi yang kebenarannya diyakini dan tidak terbantahkan karena ada bukti realnya. Dan fungsi dari asersi yaitu sebagai premis dan konklusi, yang mana konklusi adalah pernyataan yang diturunkan dari serangkaian pernyataan dan dalam asersi didukung oleh premis yang berupa pendukung dari konklusi tersebut. Slide selanjutnya, keyakinan, yaitu kebersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah asersi itu benar atau tidak. Proprietas keyakinan, yang pertama ada keadabenaran, bahwasanya suatu asersi dapat diyakini jika asersi itu benar, jadi harus ada plausibilitas asersi. Dan yang kedua, bukan pendapat, yaitu sebuah asersi biasa diyakini jika asersi tersebut adalah ada buktinya dan bukan sekedar opini yang tidak dapat dibuktikan plausibilitasnya. Yang ketiga, bertingkat, yaitu keyakinan yang dipengaruhi keinginan dan kepentingan pribadi karena suatu hal sehingga asersinya tidak objektif, yang mana pada dasarnya asersi harus ada bukti yang objektif sehingga dapat dinilai plausibilitasnya. Yang keempat, bermuatan nilai, yaitu adanya nilai terhadap keyakinan suatu asersi. Yang kelima, berkekuatan, yaitu keyakinan terhadap suatu asersi ada tingkat kepercayaan terhadap hal tersebut. Semakin kuat keyakinan seseorang, akan semakin besar asersi tersebut dapat diterima. Yang keenam, veridikal, yaitu kesesuaian antara keyakinan dan kenyataan. Dan yang ketujuh, berketertempaan, keyakinan terhadap suatu asersi apakah dapat diubah dengan bukti. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zakia Fridayani dengan NIM 2018-310854. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen. Argumen dapat disamakan dengan penalaran logis untuk menjelaskan atau mengajukan bukti rasional tentang suatu asersi. Terdapat dua jenis argumen, yaitu yang pertama ada argumen deduktif dan yang kedua ada argumen induktif. Argumen induktif sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada argumen dengan analogi dan argumen sebab akibat. Yang pertama yaitu argumen deduktif. Argumen
deduktif adalah argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar, atau disebut premis baik major maupun minor. Pada umumnya berstruktur silogisma sehingga disebut argumen logis. Kemudian terdapat kriteria kebenaran argumen deduktif. Yang pertama ada kelengkapan, kedua kejelasan, ketiga kesahihan, dan yang terakhir ada keterpercayaan. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris atau realitas. Sedangkan kriteria kebenaran logis ada 3. Yang pertama, semua premis benar. Kedua, konklusi mengikuti semua premis. Dan yang ketiga, semua premis dapat diterima. Kemudian yang kedua ada argumen induktif. Argumen induktif ialah argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya, bukan argumen pasti benarnya atau logis. Kemudian untuk argumen dengan analogi, yaitu argumen induktif. Argumen dengan analogi yaitu penalaran dengan analogi yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur atau sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Bukan merupakan suatu bentuk pembuktian, tetapi merupakan suatu sarana untuk meyakinkan bahwa asersi konklusi mempunyai kebolehjadian untuk benar. Walaupun analogi banyak digunakan dalam argumen semacam ini banyak mengandung kelemahan. Kemudian yang terakhir ada argumen sebab akibat. Argumen ini untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Kriteria penyebabnya sendiri ada 3. Yang pertama, faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Yang kedua, faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Dan yang terakhir, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan slide ke-10 yaitu tentang kecohan atau falasi. Kecohan sendiri adalah keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat atau faulty atau tidak valid. Orang dapat mengecoh atau terkecoh yang disebabkan oleh yang pertama ada stratagem, yang kedua ada salah nalar, dan yang ketiga aspek manusia dalam berargumen. Yang pertama yaitu stratagem, yaitu kecohan lantaran stratagem ada beberapa. Yang pertama ada persuasi tak langsung, selanjutnya ada membidik orangnya, menyampingkan masalah, misrepresentasi, imbauan cacah, imbauan otoritas, imbauan tradisi, dilema semu, dan imbauan emosi. Kemudian kecohan disebabkan oleh salah nalar, yaitu menyangkal anteseden, pentaksaan, perampatan lebih, parsialitas, pembuktian dengan analogi, meracukan urutan kejadian dengan penyebaban, menarik simpulan pasangan. Kemudian kecohan disebabkan oleh aspek manusia. Yang pertama ada puas dengan penjelasan sederhana, kepentingan mengalahkan nalar, sindroma tes klinis, mentalitas Joko Tingkir, merasionalkan daripada menalar, persistensi, dan yang terakhir fiksasi fungsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.